Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderisman, NIM 857496047. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan pada praktikum ini yaitu kesatu, mengamati cara kerja lensa cembung dalam membentuk bayangan. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri bayangan pada cermin cekung. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan sifat bayangan antara lensa cembung dan cermin cekung. Yang keempat, mengembangkan pemahaman konsep optik dasar pada alat pembesar dan alat memfokus cahaya. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui apa itu lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan cahaya sehingga disebut lensa konvergen. Lensa cembung memiliki titik fokus, tempat cahaya sejajar dikumpulkan. Ciri-ciri bayangan pada lensa cembung yaitu jika objek jauh, maka bayangan nyata terbalik diperkecil. Jika objek antara 1 sampai 2 fokus, maka bayangan nyata terbalik diperbesar. Jika objek di antara lensa dan fokus, maka bayangan maya tegak diperbesar. Yang selanjutnya, apa itu cermin cekung? Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin ini juga mengumpulkan cahaya ke satu titik fokus. Adapun ciri-ciri pada cermin cekung yaitu 1. Objek jauh, maka bayangan nyata terbalik diperkecil. Yang selanjutnya, objek dekat tetapi di luar fokus, maka akan terjadi bayangan nyata terbalik diperbesar. Yang selanjutnya, objek lebih dekat dari fokus, bayangan nyata tegak diperbesar. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu ada lensa cembung, cermin cekung, lilin, layar putih, dudukan lensa dan cermin, penggaris, dan korek api atau pemantik. Langsung saja kita simak video praktek berikut. Dari hasil praktikum tersebut, bahwa lensa cembung dan cermin cekung sama-sama bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Lensa cembung membentuk bayangan pada layar ketika objek berada di luar fokus. Cermin cekung juga membentuk bayangan nyata
jika objek berada cukup jauh dari cermin. Ketika objek berada lebih dekat dari fokus, baik lensa cembung maupun cermin cekung tidak membentuk bayangan nyata, melainkan bayangan maya yang tegak dan diperbesar. Hal inilah yang dimanfaatkan pada kaca pembesar atau cermin rias. Pembahasan ini sesuai teori optik geometris dan memperkuat konsep bahwa bayangan dipengaruhi oleh jarak objek terhadap lensa atau cermin. Dari hasil percobaan ini, dapat kita simpulkan bahwa lensa cembung dan cermin cekung memiliki kemampuan yang sama, yaitu mengumpulkan cahaya. Lensa cembung menghasilkan bayangan yang berubah sesuai jarak objek, dapat berbentuk nyata maupun maya. Dan cermin cekung juga mampu menghasilkan bayangan nyata yang dapat ditangkap layar dan bayangan maya yang diperbesar. Sehingga percobaan ini dapat membantu kita memahami prinsip dasar optik yang digunakan dalam alat optik seperti kamera, kaca pembesar, senter, dan mikroskop. Dengan melakukan praktikum ini, kita telah belajar dan mengetahui bagaimana cahaya berinteraksi dengan permukaan lengkung dan memahami sifat-sifat pembentukan bayangan secara konkret. Demikian praktikum tentang lensa cembung dan cermin cekung. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak video praktikum ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.